Ada tetangga gimana? aku abis lahiran. Nah dia rumahnya tuh di pinggir, di hook lah, di hook. Nah kan dia kan abis namanya lahiran kan ini ya apa pendarahan ya, saluran pembuangannya tuh ke samping rumahnya. Nah jadi tuh ada hansip yang lihat kalau ada si Kunti itu lagi ngejilatin saluran itu yang darahnya keluar itu, yang ada darah. Itu bener. Aduh, serem banget. Serem Terus si banget Hansip ini pas ngeliat gimana nih? Kabur kan? Kau selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Gusti Gina. Gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia ya. Kalau misalnya aku nggak sendirian, ada seseorang di samping aku, berarti kamu lagi nontonin Adat, antara ada dan tiada. Yang mana aku ngajak narasumber untuk bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka di hadapan kita-kita. Kali ini kita kedatangan Kak Syarifah. Halo Kak. Halo Kak Gina. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Kak Syarifah ini sebelumnya udah ada cerita nih pengalaman kakak waktu di rumah nenek ya, di Jakarta. Kalau misalnya teman-teman penasaran atau udah nonton, bisa nih diklik di sini. Kali ini Kak Syarifah mau cerita apa? Pengalaman aku di rumah nenek juga, tapi di Depok. Oh, ini beda tempat ya? Beda tempat. Hari ini pengalaman Kak Syarifah waktu tinggal di rumah nenek di Depok. Ini nenek dari pihak Ibu. Di sana ada kejadian apa Kak? Jadi ceritanya di sana tuh kan aku tinggalnya lama ya, lama banget tuh. Dari kan pas kelas 2, enggak dari TK sih, sebenarnya dari TK udah di sana. Terus SD kan aku ke rumah nenek kan cuma kayak melayat doang gitu Kak. Jadi kan balik lagi ke rumah nenek yang di Depok. Sampai aku SMP baru tuh ngontrak sendiri. Ya, jadi tuh aku punya teman-teman main kecil gitu. Jadi kayak satu geng gitu. Dan sering main malam. Mainnya tuh emang malam keluar gitu. Jadi kayak di pos gitu mainnya. Nah, kebetulan tuh lingkungan gang aku tuh gang rumah nenek aku tuh emang serem, paling serem. Berarti ceritanya tuh nggak cuman di rumah aja tapi satu gang gitu. Satu gang, dan teman-teman aku juga ngalamin. Iya, kayak gitu. Mungkin kakak langsung bisa diceritakan aja nih dari awal sampai akhir gimana ceritanya. Terus ini kejadiannya di tahun berapa gitu. Oke, silakan Kak. Jadi ini kejadiannya tuh di kurang lebih tahun 2008-9 ya. Soalnya kan dari rumah nenek tuh aku nggak ngalamin kejadian lagi. Jadi selang setahun di sana baru tuh ngerasain kok aneh ya gitu, kok aku masih suka sensitif ngeliat yang kayak gitu. Nah jadi tuh aku lihatnya tuh wujudnya tuh pocong lagi. Nah tapi di rumah nenek gitu biasanya yang nggak pernah ngalamin gitu kan, nggak pernah kayak ngerasa serem gitu, biasa aja. Kok ngalamin, mana udah gede kan Kak, udah kelas 4 SD kelas 4-5 lah. Lagi suka main-mainnya malam, keluar tuh sama teman. Mainnya ya mainan kampung gitu, kayak apa ya, kayak petak umpet, terus polisi-polisian kayak gitu. Nah jadi waktu itu tuh malam Jumat juga, kita tuh janjian tuh, aku sama teman-teman aku tuh mau main. Sore kita ngumpul tuh di dekat warung. Jadi di gang itu kan kurang lebih berapa rumah ya, 20 kali ya, 20 rumah hadap-hadapan gitu. Nah udah gitu kita tuh janjian, ntar abis isya ya kita main ya, ngumpul di sini kayak gitu. Nah udah pulang, mau maghrib pulang dulu kan, mau mandi terus sholat gitu kan, baru keluar. Nah udah gitu pas banget azan maghrib. Jadi ada tuh teman aku cewek, rumahnya tuh cuma beda 5 rumah dari aku. Nah dia tuh nyamper aku, wujudnya jelas aku lihat.
suaranya jelas, suara teman aku nyamper gitu, ngajak main. Aku bingung lah, bukannya tadi janjiannya abis isya ya, kok udah nyamper lagi maghrib gitu kan. Aku bilang, nanti mainnya jangan sekarang kan maghrib gitu, kan katanya habis isya. Udah tuh dia ngomong Kak, terus dia langsung pergi aja gitu, lari Wujudnya ke arah kayak teman kamu dia. persis. Dia kan tadi kan aku baru aja ngumpul sama dia, baru aja ketemu gitu kan. Dia lari ke arah rumah dia. Ya udah tuh, aku kan nggak nanya, pas itu aku nggak nanya, ya udahlah gitu kan. Ya udah, abis isya kita main ngumpul, terus kita main sampai jam 10 tuh pulang. Jam 10 udah sepi banget tuh di situ kan, tapi kita masih rame gitu di depan rumah, ada satu rumah gitu. Nah, jadi di gang itu tuh emang ada satu rumah. Nah, rumahnya itu katanya yang punyanya tuh dia melihara kayak tuyul gitu, kayak kuntilanak kayak Duh, gitu. serem banget. Nah, tapi katanya sih yang punya rumahnya udah pindah, tapi katanya itunya masih di situ gitu. Yang punya rumahnya itu pindahnya nggak jauh dari situ, dan itu masih milik dia gitu. Nah, rumah itu kosong, Masih satu lingkungan. satu lingkungan, cuma beda apa ya, beda RT lah. Dia punya rumah banyak gitu. Hasil tuyul kali ya, rumahnya banyak. Astagfirullah, sauzon. Tapi emang benar gitu. Orang kampung emang mikirnya kayak gitu ya. Tetangga situ tuh udah tahu itu rumah tuh serem. Rumah angker lah ya, rumah angker. Nah, kebetulan rumah teman aku tuh, jadi ini rumahnya, ini rumah temanku. Depan sebelahnya itu rumah yang hantu itu, yang berhantu itu. Udah gitu, dia takut mau pulang, anterin. Ya udah dianterin. Pas lewat sekali nggak diketawain, pas pulang diketawain. Udah kabur kan, kabur tuh semuanya bubar. Yang ketawa itu siapa? Kuntilanak. Jadi di depan rumah itu dia Pas nungguin lewat di atas, di atas. Iya, Kalian kan? lihat nggak ngelihat. Cuma Suaranya tahu doang. Suaranya kecil. ketawanya kayak gimana? Ya jadi kayak gitu kan, ketawainnya kayak gitu. Serem banget. Dan suaranya tuh kecil banget, tapi merinding parah. Suaranya kecil nih, tapi bikin kita merinding parah. Berasa jauh gitu suaranya. Berasa jauh, tapi kita tuh merinding banget. Udah tuh akhirnya pulang kan ke rumah masing-masing. Nah pas di rumah itu kan, jadi rumah nenek aku tuh jendela kacanya tuh gede banget Kak. Jadi pintu jendela kotak gede gitu. Nah itu tuh nggak dipakai hordeng. Kenapa nggak dipakai hordeng? Karena depannya itu udah kehalangan gitu, kehalangan tirai bambu. Tirai bambu. Nah, udah aku pulang kan, ngobrol tuh sama kakek nenek di luar. Udah gitu ngobrol, terus aku ngadepnya tuh ke jendela. Aku ngadep ke jendela, di sini kakek aku, sini nenek aku, di sini aku duduk di ruang tamu gitu. Terus kok di tirai bambunya kok kayak ada bayangan putih ya gitu. Pertama aku lihat tuh bayangan, aku selalu gitu kalau ngeliat penampakan tuh nggak langsung wujudnya gitu Kak. Tapi dari kayak asap dulu gitu, asap bayangan gitu. Bentuknya kayak asap gitu, baru pertama membentuk bayangan. baru pas aku tegesin nih, aku liatin ya, aku pelototin, lama-lama bentuk dia, lama-lama membentuk. Serem. Nah aku mikir, apa itu hordeng ya? Lihat ke belakang, kok hordengnya nggak ada warna putih, itu hordengnya warna biru gitu kan. Itu apaan ya? Pengen nanya gitu kan, tapi lagi asik ngobrol, pengen nanya gimana ya. Udah tanya aja lah. Aku tanya tuh kakek, karena aku panggilnya Mbah. Mbah, itu apa ya di depan tirai itu ya? Kok kayak ini aneh gitu. Apaan, nggak ada apa-apaan gitu. Itu aku disuruh tidur tuh. Nggak ada apa-apaan, udah nggak ada apa-apaan. Nggak ada apa-apa. Namanya penasaran ya, nggak mau tidur gitu kan. Kali aja hilang gitu. Tapi nggak hilang Kak. Malah makin bentuk mata gitu. Makin jelas. Terus palanya gitu, bentuknya gitu kayak gitulah. Kayak kuntilanak maksudnya? Bukan, pocong. Oh, jadi asap pelan-pelan bentuk badan, kepala hingga wajah, dan akhirnya membentuk pocong utuh banget. Udah tuh akhirnya suruh tidur kan, matiin lampu, udah tidur Itu pertama kali ngelihat di situ.
sosoknya jelas di gang itu, di gang itu. si pocong. Tapi emang sebelumnya nenek aku bilang sih, kalau main tuh jangan malam-malam pulangnya, jam 9 udah pulang gitu. Ternyata emang lingkungan itu serem. Itu udah ada 2 sosok ya, kuntilanak sama pocong di gang itu. Setelah itu ada lagi nggak ngelihat? Oh ya, kebetulan di sebelah kiri rumah nenek, sebelah kirinya tuh rumah ODGJ gitu Kak. Rumah Orang dalam gangguan jiwa. ya, ODGJ. Jadi kakak sama adiknya, laki-laki sama perempuan itu dua-duanya ODGJ. Jadi rumahnya tuh benar-benar terbengkalai gitulah. Nggak ada keluarga yang rawat mereka? Ada, cuma tuh jarang. Oh, jadi mereka... Jadi tetangga sekitar situ aja gitu. Oh, yang bahu-membahu buat ngerapihin rumahnya, beresin gitu. Bukan yang nginap di sana keluarganya. Enggak Jadi ada. mereka hidup berdua dalam kondisi yang Kayak gitu. gangguan jiwa ya. Terus Iya, udah jadi, oh ya, ini aku dapat cerita dari ibuku ya. Jadi kan di situ tuh ada tukang nasi goreng yang lewat. ini malam-malam. Biasa, Malam-malam. Ini aku dapat cerita, karena aku tidur. Jadi itu langganan ibuku, tukang nasi gorengnya udah kenal juga. Nah suatu malam, ayahku pulang malam tuh jam 12. Terus kan nggak masak ibu, ya udah beli nasi goreng. Beli nasi goreng, beli biasa kayak biasa gitu. Abangnya juga biasa aja gitu ngobrol sama ibu gitu. Pesan udah ditungguin, nah udah bayar, udah makan, tapi ayah yang makan bukan ibu. Udah dimakan kan tuh. Nah 2 hari kemudian ibu pengen nasi goreng lagi malam-malam kan, kok nggak lewat ya si abang. Nah terus nenek bilang, lu nungguin apaan? Nungguin tukang nasi goreng. Siapa? Si itu. Lah itu dia udah meninggal. Lah kapan bah meninggalnya? Lah udah 2 hari yang lalu. Lah berarti malam itu dia udah meninggal dong. Malam Malam kejadian. kejadian ibu aku beli nasi goreng itu dia udah meninggal dong. Padahal dia menyajikan nasi goreng. Menyajikan nasi goreng, dan nasi goreng dimakan sama ayah. Tapi kata ayah berasa nggak aneh? Enggak sama Normal sekali. biasa aja? Normal. Cuma emang abangnya biasanya kan ngobrol gitu abangnya. Ini tuh kayak pendiam gitu abangnya. Tapi tetap ngomong kan. Dia meninggalnya berarti bentar. Kecelakaan. Oh, 2 hari sebelum kalian Pas ngomong. malam itu Malam itu. kecelakaan dia. Dia meninggalnya siang ya? Siangnya Enggak tuh. malam. Malam. Pokoknya sebelum dia keluar malam. Sebelum dia dagang Sebelum dia dagang. meninggal. Tapi arwahnya tetap jalan. Hobi dia kali ya. Iya, mungkin karena kebiasaan. Kecintaan, iya. Iya, kebiasaan. Mungkin, jadi kayak gitu, parah banget sih itu, terkenal banget sih itu. Dan ternyata nggak cuma ibu aku juga yang beli. Tetangga RT lain, gang lain beli juga Di malam itu juga. di malam itu juga Kak. Wah rame banget itu. Heboh ya satu gang. Sampai kan ada yang gantiin dia tuh tukang nasi goreng yang lain. Itu sampai dipastiin ini hantu bukan nih. Ya Allah. Bang lu hantu bukan bang. Bang, lu kalau hantu bilang aja. Tapi tukang nasi goreng itu emang tahu. Iya emang ibu RT sana juga tuh ngomong, ih kemarin saya beli nasi goreng, nggak mungkin abangnya masa meninggal, orang kemarin saya beli. Jadi itu banyak yang beli Kak. Ih, kalau itu hantu yang jualan nasi gorengnya apa ya? Apa ya? Kalau di film-film kan berubah jadi belatung gitu kan. Ini takut banget. Atau Tapi ayahku mah biasa aja makannya. nggak ada berasa aneh-aneh gitu ya? Tapi setelah itu muntah dia. Setelah tahu abangnya meninggal, dia udah trauma nggak mau beli nasi goreng. Bahaya juga sih. Kacau. Berarti dia malam pertama kematian dia, berarti kan dia Malam dagang. pertama. Berapa jam setelah kematian? Seberapa jam setelah kematian. Dan banyak yang beli lagi. Banyak yang beli itu yang aku bingung. Ih bener-bener, gokil sih itu, parah sih. Gak cuma 1 orang. Parah. Terus ada kejadian apa lagi tuh di gang berhantu kayak sebut kayak gitu? Iya, sering kunti lewat gitu. Kunti lewat di jalannya. Di jalanan. Gimana tuh ceritanya? Ada yang lihat? Iya, yang sis kamling kayak gitu, hansip. Oh, gimana cerita dari Jadi kalau setiap malam Jumat itu nggak ada yang sis kamling. Jadi nggak ada warga nggak ada yang Nggak berani. ada yang berani Kak. Itu benar-benar malam Jumat tuh habis Isya udah benar-benar sepi.
setelah kejadian tukang nasi goreng itu. Berarti Nggak ada emang yang kayak berani. bener-bener satu RT Satu RT. itu Satu- pada ketakutan ya. Iya, bener parah itu mah. Terus kejadian yang si tukang nasi goreng tuh terjadi lagi nggak di kemudian hari? Enggak sih. Di malam pertama itu doang, Iya. waktu dia meninggal. Heeh. Kan 2 hari tuh libur nggak ada tukang nasi goreng lewat. Biasanya kan dia setiap hari. Terus ada yang gantiin kan, ya ditanya dong. Aduh, Nggak bang ini beneran nggak? ya Apa Allah. kah bang? Kayak gitu, Terus Kak. yang kuntilanak tadi, pada tahu nggak itu tuh kuntilanak apa, atau ada sejarahnya, atau itu dari rumah yang kosong? Ada. Jadi itu tuh jauh sih, jauh. Jaraknya dari rumahku tuh sama gang sana tuh jauh. Jadi pernah ada ibu hamil, dia tuh gantung diri Oh, di rumahnya. ya Allah, Jadi astagfirullahaladzim. dia aku juga sedih sih sebenarnya. Tapi iya emang dia gentayangan kan. Lama nggak dia gentayangannya? Lama banget. 1 bulan gitu? Lebih kali ya? 1 tahun? Enggak sih, kurang tahu deh aku juga. Akhirnya dia Tapi- itu gentayangannya tuh kayak gimana? Apakah masuk ke rumah warga atau? Iya ngetok pintu gitu. Ih, serem banget. Rumah kamu pernah diketok? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Ini sih mbak aku sih yang gitu. Ya diketok aja gitu. Malam-malam Heeh. jam berapa? Nangis gitu. Ya jam 11 ke atas lah. Dia Itu udah sepi banget di situ. ngetoknya sambil nangis. Jadi Iya. gitu. Heeh. Orang gantung diri kak Bunuh diri. Suaminya ada. di rumah itu. Nah itu dia ditinggal Oh, ditinggal pantas. suaminya. Lalu dia gantung diri Lalu dia dan gantung akhirnya gentayangan. Kalau dia meninggal dalam keadaan hamil sih benar-benar kuntilanak. Karena kan emang ada juga hantu cewek Mitosnya. yang sebenarnya dia bukan kuntilanak, emang cewek aja dihantu gitu kan. Kalau ini kan benar hamil gitu. Benar hamil. Itu rame banget sih waktu itu di lingkungan itu. Setelah dia meninggal tuh benar-benar sepi, sunyi. Abis maghrib pun nggak ada orang yang keluar, nggak ada anak kecil yang main, nggak ada. Gimana nggak berani? Dia selain ketok-ketok dan keliling kampung gitu kan, ke rumah-rumah warga, dia ngapain lagi? Itu sih paling kalau ada yang habis ngelahirin, itu dia kayak nyiumin darahnya itu. Jadi gimana, ada gimana, tetangga gimana? aku habis lahiran. Nah dia rumahnya tuh di pinggir, di hook lah, di hook. Nah kan dia kan habis namanya lahiran kan ini ya pendarahan ya, saluran pembuangannya tuh ke samping rumahnya. Nah jadi tuh ada hansip yang lihat kalau ada si Kunti itu lagi ngejilatin saluran itu yang darahnya keluar itu, yang ada darah. Itu bener. Aduh, serem banget. Serem Terus si banget, Hansip ini pas ngeliat gimana nih? Kabur kan? Kabur. Tapi ceritanya langsung heboh satu kampung ya? Heboh banget, makanya tahu oh dia gentayangan gitu. Dia ngejelatinnya gimana? Dikasih detail gitu nggak sih? Katanya sih ya lidahnya panjang gitu. Oh, dia sambil berdiri, tapi lidahnya panjang. Iya. Ih panjang banget tuh ya. Iya kan panjang banget. Aku pikir tadi kayak gitu kan, Iya, kayak nungging gitu. Gitu. Enggak. Ini berdiri tapi lidahnya. Ih, sampai jilatin darah ya. Ya Allah. Ya Allah, serem banget ya. Ada lagi nggak di sana? Enggak sih, paling itu aja sih Kak. Sosok-sosok gitu ya. Terus Kak Selipa ada ngalamin hal-hal horor lagi nggak selama dewasa? Ada. Gimana tuh? Jadi kan aku sekolah SMA, lulus SMA, terus kan aku nikah. Nah aku nikah tuh pas hamil diganggu sama Kunti. Nah Kuntinya tuh ngikutin aku dari bener-bener aku awal hamil sampai aku lahirin. Itu pun masih tinggal di rumah yang Enggak. Oh udah pindah. Ikut suami. Udah pindah. Otomatis lokasinya Iya, berbeda ya. Lokasinya berbeda. Ke Bogor. Ya jadi enggak. Aku di Depok dulu tuh setahun. Kan namanya awal hamil ya pengennya kan dekat orang tua ya. Enggak setahun kan 6 bulan. Nah pas lagi hamil 6 bulan tuh diganggunya benar-benar parah banget, di terornya malam itu. Jadi malam itu juga aku benar-benar pindah, benar-benar pergi dari kontrakan itu. Gimana sih gangguannya? Jadi kan waktu itu malam, kalau nggak salah malamnya malam Jumat lagi deh.
Malam Jumat mulu. Oh iya, seru banget. Iya, malam Jumat. Aku waktu itu hamil 6 bulan. Nah, hamil 6 bulan itu tuh benar-benar pintu kontrakan aku tuh diketok-ketoknya tuh kayak pengen ngedobrak. Itu jam berapa? Jam 12. Wow, tengah malam. 11-12. Jam 11-12. Terus. Jadi dia awalnya lompat-lompat dulu di atas genteng tuh. Jadi kayak ada kayak kucing, tapi kan kalau kucing jalannya biasa gitu ya. Ini buk kayak lompat gitu nggak? Kayak ada yang lompat gitu di atas. Ya udah tuh, udah disuruh tidur kan, tidur juga nggak bisa tidur, merinding gitu kan. Udah gitu, itu digedor-gedor. Kan takutnya tuh orang jahat. Takutnya kan cuma orang jahat gitu ya. Dan ternyata suami juga takut kan waktu itu, nggak berani buka. Dia takut ya, satu takut orang jahat, terus dua takut kalau dikasih wujudnya di depan pintu gimana, ya kan kak. Udah gitu, udah suaranya hilang, berhenti gitu, gedor-gedor pintunya, dibuka sama suami, dibuka, gak ada apa-apa, tapi di lantai itu ada bercak darah, nggak tahu darah siapa. Kalau kucing berantem kan ada suaranya kak. Ini ada suara kucing. Cuman suara gedor-gedor aja tadi ya? Gedor-gedor aja, maksa gitu. Terus pas hilang suaranya, dibukakan pintunya. Nggak ada siapa-siapa, tapi di lantai itu ada bercak darah. Di temboknya juga. Banyak nggak? Lumayan banyak sih. Terus darahnya itu apakah hilang sendirinya atau emang kayak darah real yang emang harus dibersihin gitu? Dibersihin. Oh berarti emang darah beneran gitu ya? Darah beneran, tapi nggak tahu dari siapa. Terus sekarang juga aku nggak tahu dari siapa itu serem waktu itu. banget. Iya makanya habis itu kan udah pindah tinggal sama mertua, orang tua dari suami di Bogor. Ternyata dia ngikut kak. Si kuntilanak tadi? Iya ngikut. Itu yang dari kontrakan tadi? Terus? Dan ternyata itu anaknya kuntilanak merah. Ya Allah, kuntilanak merah lagi. Kamu pernah ngelihat langsung? Pernah. Gimana waktu ngelihat? Kan pindah nih 6 bulan ya. Nah selama itu tuh aku tuh suami kan tinggal kerjanya di Jakarta. Pulang jam 10 dan di rumah itu pun masing-masing gitu. Karena kan kamar sendiri jadi masing-masing gitu. Di kamar, selalu di kamar gitu. Nah kamar aku tuh di belakang. Nah di belakang itu sering diganggu, sering diketawain, sering dinangisin sama itu. Itu hampir tiap hari gitu? Iya, tiap malam. Terus mimpi rep-repan gitu. Kayak gitu kak. Jadi aku juga bingung, kenapa ya? Perasaan aku nggak ngapain gitu, nggak pernah yang aneh-aneh gitu kan. Nah sampai suatu ketika tuh aku lagi hamil 8 bulan kalau nggak salah. 8 bulan itu orang rumah pada pergi semua. Aku tuh sering ditinggal sendiri kak. Pas hamil gede tuh sering ditinggal sendiri. Nah udah aku duduk di depan, di sofa depan ruang tamu. Jadi si yang merah itu pertama kali tuh aku lihat tuh dia benar-benar nunjukin, dia jalan dari tembok sini ke sini, jalan ke sana gitu, terus sambil nengok. Ih, wajahnya gimana? Senyum. Oh wajahnya masih normal aja nggak? Normal. Nggak hancur Enggak. gitu? Cuma yang bikin serem tuh bajunya kak. Bajunya gelap, merah gelap. Oh, kayak merah gelap, hati kotor. gitu ya? Rambutnya panjang. Segimana panjangnya? Rambutnya hitam panjang banget lah. Rambut sama itunya kayaknya ini deh. Wajahnya tuh pucat kah atau kayak Pucat. Kamu inget nggak wajahnya gimana? Ingat sih. Ingat. Cuma ya udahlah kan, so dia nggak ganggu, dia cuma lewat doang. Itu tapi inget dia- banget, pas banget azan maghrib. Ingat banget. Dan dia nengok ya? Nengok Berarti dia di rumah itu di kan? rumah itu, di belakang. Jadi belakangnya tuh ada pohon bambu kan, ada sungai kecil gitu. Kalau orang rumah selain kamu ada yang ngalamin horor juga nggak? Enggak. Cuman kamu doang? Kalau yang dengar suara yang di atap tadi kan kayak orang berantem gitu kan kata kamu. Itu orang rumah dengar juga nggak? Suami denger. Oh suami dengar. Iya, kan berdua. Itu mah pas Kalau itu masih tinggal berdua aja tuh. Oh itu berdua. Waktu sama mertua nggak ada gangguan.
Selain aku nggak ada. Jadi bener-bener yang diganggu tuh aku. Aduh, kalau Mas lagi hamil lagi. Iya, takut kan. Ya Allah, ada lagi waktu hamil. Iya, sampai aku ngelahirin di rumah sakit. Itu diganggu juga. Siapa yang ganggu? Nggak tahu, tapi jadi kan ngelahirin Kak. Kan di kamar rumah sakit. Di Depok. Depok ya? Depok lagi. Depok lagi. Nggak tahu entah kenapa. Kenapa juga aku ngelahirin di Depok ya. Bukannya di Bogor aja. Di Depok. Jadi awalnya tuh kan satu kamar itu kasurnya ada 3. Ada 3. Penuh tuh. Kebetulan aku pojok tengah. Ini penuh. Pas aku masuk. Pas aku keluar dari ruangan operasi. Penuh. Nah ternyata tuh udah pada pulang. Tapi aku nggak tahu. Kan tidur. Nah, tidur malamnya tuh mbak-mbak samping tuh ngajak aku ngomong mbak-mbak sendiri, namanya kasihan ya, kasihan nggak ada yang nungguin, ya udah ngajak ngomong aja. Kenapa mbak? Habis ngelahirin ya? Iya. Mbak juga kan? Enggak kok, aku habis dioperasi, aku habis kehilangan anak aku, kata dia gitu. Oh ya Allah, yang sabar ya mbak gitu. Iya gitu. Iya anak kamu cantik ya gitu. Iya makasih gitu. Sendirian aja mbak? Enggak, ada suami tapi lagi keluar. Gimana gitu Kak. Ya udah ya, positif namanya. Wujudnya juga ya perempuan biasa. Tapi kamu waktu ngobrol tuh saling tatapan? Iya kan, dia buka ini. Oh jadi emang kayak sambil rebahan, sambil ngobrol sambil lihat gitu ya. Terus benar-benar dibuka. Duh. Terus masih muda kurus, aku ingat kurus, terus mukanya pucat ya, mungkin emang lagi abis itu kan pucat ya mukanya. Oh ya udah, iya gitu, iya mbak aku tutup ya gitu, soalnya mau tidur lagi. Iya udah tutup, ketiduran. Nah, bangun-bangun pagi ada suami, terus suster ngambil anak karena kan jam besuk, jam kunjungan anak, jadi diambil sama suster. Ya nanya dong, sus, ini mbak sebelah kok nggak ada yang nungguin, kasihan. Mbak sebelah mana? Ini sebelah saya. Ibu nggak ada, ini ibu sendiri, kosong. Ih ada kok sus, semalam saya ngobrol. Udah ditinggal aja susternya. Ih ya ampun, Susternya udah kayak sama siapa? Ya Allah, udah langsung lemas tuh Kak, udah langsung minta pulang, mau pulang. Nggak mau di sini. Mana nama ruangannya itu ruangan melati, paling pojok. Aduh, Lemes banget, udah mana habis operasi sesar, lemes gitu. Pengen pulang aku. kalau di rumah sakit ada aja ya ceritanya ya. Tapi susternya kayak udah denger tuh deh. Udah Ya udahlah. biasa kali ya. Mungkin udah biasa mungkin ya. Adalah apa halusinasi gitu. Halusinasi habis operasi. Tapi nggak mungkin sih kalau halusinasi. Ya jelas banget. Kalau mimpi ya nggak tahu. Tapi jelas banget loh. Sampai inian hordengnya tuh ada bekas kebukanya Kak. Abis ngobrol kemarin. Di bagian sebelah sininya. Serem. Ada lagi atau udah sampai sini? Udah sih. Oke. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.